Sungguh malang kisah hidupmu, Feni. Kami semua akan mendoakanmu. Kami akan selalu mengingatmu. Semua sudah usai. Damailah di sana. Tenanglah di sisinya. Nah, seperti yang Anda lihat di hadapan saya, pihak korban menangis histeris. Kisah ini bukan hanya tentang kejahatan. Ini tentang seorang wanita yang kehidupannya direnggut dengan bengis dan kejam. Tentang keluarga yang kehilangan. Tentang keadilan yang harus ditegakkan. Feni Ere mungkin telah pergi, namun namanya, ceritanya tidak akan pernah dilupakan. Terkuak sudah misteri hilangnya Feni Ere, gadis nan cantik jelita tinggal di Palopo dan berprofesi sebagai sales mobil Honda. Sungguh kejadian yang tak pernah kita sangka, karena kebanyakan kita semua menyangka pelaku biasanya orang terdekat korban, dan ternyata bukan. Pembunuh keji itu adalah salah satu teman dari ayah Feni yang dulu pernah diberikan pekerjaan oleh ayah Feni untuk melakukan renovasi di rumah Feni. Pelaku kejahatan ini adalah Ahmad Yani alias Ama, seorang buruh bangunan berusia 35 tahun. Ama bukan hanya pekerja renovasi di rumah Feni, tetapi juga salah satu teman ayahnya, Parman. Ia sudah lama menaruh ketertarikan kepada Feni. Namun perasaannya berubah menjadi obsesi yang mengerikan. Saat kesempatan datang, ia berencana untuk memilikinya dengan cara apapun. Januari 2024, Feni, seorang wanita berusia 28 tahun, terakhir terlihat di rumahnya. Hari itu tampak biasa saja, tidak ada tanda-tanda keanehan. Namun di balik bayangan, Ahmad Yani telah merancang sesuatu yang mengerikan. Pada 24 Januari 2024 malam, pelaku dan beberapa rekannya nongkrong dan mengkonsumsi minuman keras jenis balo di rumah Bapak Apu yang berada di samping rumah Feni Ere, kata Kapolres Palopo, AKBP Syafi'i Nafsikin, saat konferensi pers di Mapolres Palopo, Jumat 21 Maret 2025. Pelaku kemudian mengantarkannya ke asrama Kodim dan memarkirkan kendaraannya tersebut. Pelaku kemudian duduk-duduk hingga dini hari dan muncul niat pelaku untuk membawa kabur Feni Ere. Pelaku kemudian berjalan kaki menuju rumah Feni Ere, jelasnya. Pelaku kemudian masuk ke rumah korban dengan cara memanjat tembok kamar mandi. Saat berada di dalam rumah korban, pelaku langsung memasuki kamar korban. Feni sempat berteriak meminta tolong, dan pelaku langsung mengingkat mulut korban agar tak bisa berteriak. Saat itu, pelaku menyetubuhi korban dan keduanya sempat bercerita. Pelaku kemudian lengah dengan cerita korban sehingga Feni Ere berusaha melarikan diri. Pelaku kemudian mengejar korban dan membawanya kembali ke dalam kamar. Saat berada di dalam kamar, korban memberontak dan membuat pelaku emosi. Pelaku akhirnya membenturkan kepala korban hingga mengeluarkan darah, tergenang di lantai dan terciprat ke beberapa bagian kamar. Ama kemudian membersihkan darah yang ada di lantai dengan menggunakan pel dan merapikan kamar Feni. Ia kemudian membawa Feni dan sebuah koper berisi barang-barang Feni, menggunakan mobil Honda Brio dengan nomor polisi DP 1390TE. Di tengah malam, dengan tubuh Feni di dalam kendaraannya, Ama menuju Kelurahan Batang Barat, sebuah area terpencil dengan hutan yang lebat. Di sana, di bawah pekatnya malam, ia membuang tubuh Feni, meninggalkannya di sana untuk dilupakan. Kemudian membawa mobil Feni kembali ke Makassar dan meninggalkannya di sebuah rumah kosong di salah satu perumahan. Hari demi hari berlalu, keluarga Feni kebingungan. Mana ia pergi? Tak ada pesan. Tak ada tanda-tanda keberadaannya. Mereka melapor ke polisi berharap menemukan jawaban. Februari 2025, setahun setelah hilangnya Feni,
sebuah penemuan mengejutkan mengemarkan Palopo. Di tengah hutan sebuah jasad ditemukan, atau lebih tepatnya, sisa-sisa jasad. Hanya tinggal kerangka, yang kepala tengkoraknya masih terlilit sebuah kain. Berawal dari penemuan mobil Feni Ere, polisi mengantongi identitas pemilik sidik jari yang tertinggal di mobil Feni. Penyelidikan dimulai, polisi mengumpulkan bukti, kunci mobil dan koper ungu milik Feni ditemukan di rumah teman ayahnya. Benang merah mulai terlihat, dan semua mengarah pada satu nama, Ama atau Ahmad Yani. Ama ditangkap, di bawah tekanan ia akhirnya mengaku, yang menceritakan dengan tenang bagaimana ia merencanakan dan melakukan kejahatan itu. Tidak ada rasa penyesalan, hanya cerita dari seorang pria yang akhirnya terpojok. Saya menyukai dia, saya ingin memilikinya. Kalau saya tidak bisa, tidak ada yang boleh memilikinya. Dakwaan dijatuhkan, pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana, pasal 285 pemerkosaan, pasal 338 pembunuhan, semua menantinya di balik jeruji besi. Kisah ini bukan hanya tentang kejahatan, ini tentang seorang wanita yang kehidupannya direnggut dengan kejam, tentang keluarga yang kehilangan, tentang keadilan yang harus ditegakkan. Feni Ere mungkin telah pergi, namun namanya, ceritanya tidak akan pernah dilupakan. Sungguh malang kisah hidupmu, Feni. Kami semua akan mendoakanmu. Kami akan selalu mengingatmu. Semua sudah usai. Damailah di sana. Tenanglah di sisinya.